kota Mekah. Ada saudara-saudara beliau, ya. Maka ditanya sama Fadl, kita nanti tinggal di mana ya Rasulullah? Nginap di mana di Mekah? Kata Rasulullah SAW, ma taraka ukailun dar. Ukail tidak meninggalkan satu rumah. Kata Rasulullah. Maksudnya apa? Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, orang-orang tua beliau dahulu belum masuk Islam. Abdul Muttalib belum berislam, Abu Talib belum bermasuk Islam. Dan seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir. La yarisul muslimu kafir. Orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Sehingga Rasulullah tidak punya warisan, tidak punya tanah di Mekah. Harapan satu-satunya adalah saudara-saudara yang lain. Siapa saudara yang lain? Adalah anak-anaknya Abu Talib. Anak-anaknya Abu Talib yang laki-laki ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama Talib, yang disebut Abu Talib. Yang kedua Ukail. Yang ketiga Ali bin Abi Talib. Yang keempat Ja'far bin Abi Talib. Ini 4 orang anak. Yang 2 masuk Islam, Ja'far, Ali masuk Islam. Sehingga ketika Abu Talib meninggal, Ali dan Ja'far gak dapat waris. Tinggal 2 orang yang dapat waris. Yang ketika Abu Talib meninggal masih dalam keadaan kafir, yaitu Ukail dan Talib. Talib terbunuh di perang Badar dalam keadaan kafir, di pasukan kafirin, mati dia. Lalu Ukail selamat masuk Islam. Ukail masuk Islam di terakhir di Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, dia dapat waris dari ayahnya karena dia masih kafir pada saat itu, sehingga dia dapat. Tapi Ukail ini tukang jual tanah waris. Ya, katakan orang dapat waris jual. Sehingga kata Rasulullah, ma taraka Ukailun dar. Si Ukail ini yang kita harapkan, ini sepupunya Rasulullah. Kita bisa tinggal di rumahnya, cuman apa? Masalahnya dia juga nggak punya tanah. Tanahnya dijual semua. Nah, disitulah ketemu jawabannya. Rasul mengatakan Ukail menjual tanah di sekitaran Madinah, di sekitaran Mekah. Berarti apa? Dijual saja boleh. Berarti apa? Disewa juga boleh. Itu maksud dalilnya, ya. Jadi Ukail tidak meninggalkan satu rumah karena dijual semuanya sama dia. Sehingga Rasulullah nggak punya tempat tinggal. Sehingga ketika beliau haji, beliau tinggalnya di mana? Beliau mengambil tanah di mana dahulu pernah dibaikot. Ya, Rasulullah dibaikot oleh orang kafirin di sebuah tanah tak bertuah. Kalau begitu kita tinggal di situ, kata Rasul. Jadi bayangkan seorang pemimpin yang menaklukkan kota Mekah gak punya tanah, tinggal di tanah tak bertuah di situ. Karena beliau menerapkan hukum Allah. Beliau tidak menerapkan hanya kepada umat beliau, tidak mewaris orang muslim kepada orang kafir. Orang kafir tidak mewaris kepada orang muslim. Beliau terapkan pada diri. Maka beliau tidak punya tanah, dia sudah tinggal di tanah yang tidak ada pemiliknya. Di situ. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karenanya setiap kita belajar agama, kita belajar yang menyambungkan kita kepada Rasulullah. Inilah yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi agama saya ini saya menyembah kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi Rasulullah lah yang saya ikuti. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fungsi kita menuntut ilmu. Kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh Allah kecuali kita belajar apa ayatnya, hadisnya. Dan gak perlu kita tanya kalau sudah datang ayat Al-Quran, hadis Al-Quran, Ustaz, kalau saya ngamalin ini fadilahnya apa? Apa untungnya buat saya? Kan kita biasa begitu ya, kalau ditanya diberikan amalannya, ini fadilahnya apa? Kira-kira keuntungannya ini apa?
Kalau dibilang kalau engkau baca surah Al-Waqiah rezekimu banyak, panjang, baru amalkan. Ya kan? Berharap dapat pahala. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jaminan ketika itu datang dari Allah, datang dari Rasul, mesti bagus. Gak perlu lagi ditanya fadilahnya apa, karena tidak ada para sahabat bertanya tentang ini bagus nggak ya Rasulullah, amalan ini bagus nggak. Mereka hanya tanya ini datang dari Allah, datang dari Rasul. Kalau itu iya amalin. Gak pernah nanya-nanya, karena sudah jaminan. Tidak mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyariatkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Maka umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din. Ikhlas kepada Allah, pelajari apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul. Bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita pelajari ini belum tentu benar, tapi inilah yang kita dapat. Bisa jadi yang diajarkan di sebelah sana benar, bisa juga salah. Karena itu kalau kita ingin belajar lebih panjang, dapat di sana ilmu dibanding dengan yang sudah kita dapat, ternyata lebih pas, tinggalkan keras. Ya walaupun puluhan tahun kita berada di amalan tersebut, tinggalkan, karena yang ini lebih kuat dasarnya, lebih kuat dalilnya dan sebagainya. Masalah kita salah paham, nggak salah paham, itu nanti datang kepada Allah, kenapa engkau berbuat begini, kata Allah. Yang saya dapatkan, saya belajar, ya Allah, begini. Salah tidak salah, karena sudah melalui prosesnya, menuntut ilmu, bertanya kepada Rasul. Nah, kalau kita setiap baca ayat, baca Al-Quran, kita renungin sendiri, kita tafsirkan sendiri, kita mengertikan sendiri, tanpa ada yang bisa menghubungkan kita kepada makna itu di zaman Nabi, di zaman Rasul, maka mesti kita akan keliru. Betapa banyak agama-agama dahulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah rusak gara-gara hanya melihat tokoh. Agama Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani berubah menjadi agama yang lain. Ketika ada seseorang yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Isa, mimpi ketemu Nabi Isa, kata Nabi Isa, engkau Rasul, sampaikan kepada umatmu bahwa hukum Yahudi, hukum Taurat dibatalkan. Kaget dia, mimpi ketemu Nabi Isa, diyakini. Langsung dia berdakwah hukum Taurat kata, sekarang hukum baru. Berubahlah. Yang tadinya disembah Allah, sekarang Allah punya anak. Tidak lagi ditanya engkau dapat dari mana. Pokoknya pengakuan saja. Maka ini tidak cukup Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Belajar. Kita belajar. Baik, itu mukadimah ya. Mudah-mudahan ini yang menjadi tujuan kita dalam belajar. Kita menuntut ilmu, kita bercapek-capek duduk supaya kita diberikan 3 karunia. Yang 3 karunia ini Bapak Ibu dirahmati Allah, yang merupakan karunia para anbiya wa rasul. Sebab para anbiya dan rasul itu mulia karena diberikan 3 karunia. Dan hendaklah kita mengejar 3 karunia itu. Yang pertama apa? Al-ilmu. Ilmu. Apa yang dimaksud ilmu? Sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh manusia kecuali dari Allah. Itu ilmu. Bukan ilmu pengalaman. Ilmu dunia ini ilmu pengalaman. Hari ini gagal, besok diteliti lagi yang benar begini, yang benar begini. Itu namanya ilmu pengalaman. Siapapun bisa cari. Tetapi ilmu yang dimaksud Allah. Para anbiya wa rasul diberi wahyu oleh Allah. Ilmu. Satu. Yang kedua, apa karunia itu? Amal, beramal berdasarkan ilmu itu. Kita sudah dapat ilmu,
kesukaan kita nggak sesuai dengan ilmu, tinggalkan. Ikuti ilmu itu. Kemudian yang ketiga apa Bu? Karunia yang paling kita harapkan dalam hidup. Ilmu udah, amal udah. Yang ketiga apa? Istiqomah. Di atas ilmu itu sampai meninggal. Itu as'adul hayah, itu hidup yang paling bahagia setelah kehidupan dunia, setelah akhirat bahagia lagi. Ya, bahagia lagi. Ya. Itu yang kita minta. Ya, maka kita duduk menuntut ilmu, dapat ilmu kita amalkan, lalu kita berharap kepada Allah, ya Allah berikan aku karunia istiqomah di atas ilmu itu. Mau orang bilang apa, bilang ini, bilang itu, kalau kita sudah dapat dari Allah, dari Rasulnya, amalkan. Ya. Nah, ini yang akan menyelamatkan kita di perjalanan hidup kelak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah mubtilatis shalah, pembatal salat. Sebenarnya pembatal itu memang nggak banyak-banyak, ya karena Allah nggak mau amal seorang hamba itu batal. Sebenarnya Allah menginginkan amal seorang hamba yang benar dan diterima. Yang membatalkan itu dibikin sedikit saja. Kalau dalam bahasa kita istilah batal itu kalau keterlaluan saja. Ya kalau rada-rada masih bisa diterima oleh Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Au ya'khudahum ala takhawufin inna rabbaka lara'ufur rahim." Allah katakan Allah mengambil mereka ala takhawuf. Dalam keadaan takhawuf. Ya, saya nggak tahu di terjemahan Kementerian Agama, takhawuf itu dimaknai menyiksa pelan-pelan. Disiksa hamba itu pelan-pelan neraka, ya. Dan di ujungnya sesungguhnya Engkau Maha kasih sayang. Maka ini agak rumit, ya, disiksa tapi kasih sayang. Makanya Umar Ibn Khattab ketika baca ayat itu puyeng juga beliau. Bingung, apa maknanya ini? Lalu beliau khutbah atau naik ke atas mimbar, lalu beliau tanya. Itu para sahabat ya, kalau nggak dapat ilmu bingung, nanya. Ma taquluna fi qawlihi ta'ala au ya'khudhahum ala takhawufin inna rabbaka lara'ufur rahim. Dan Allah mengambil mereka dalam keadaan takhawuf. Apa artinya takhawuf? Kalau hanya diambil dari sisi bahasa, khauf artinya takut. Allah mengambil mereka dalam keadaan ketakutan. Dan sesungguhnya Allah kasih sayang. Mengambil maksudnya mengambil nyawa mereka, menyiksa mereka dalam keadaan ketakutan. Tapi ujungnya ini nggak cocok. Sehingga nggak cocok dipahami dalam keadaan takut. Pasti ada mana lain ini. Maka kemudian diamlah para sahabat lain. Nggak ada yang bisa jawab. Ada seorang laki-laki tua dari Bani Huzail, dari suku Huzail, yang mengatakan dia Amirul Mukminin. Takhawuf itu bahasa kami, ya, bahasa kampung kami. Apa maknanya? Tanaqqus, yaitu Allah mengambil kita dalam keadaan serba kurang. Amal kita kurang, ilmu kita kurang ketika meninggal. Sholat kita kurang juga, ya. Gak ada tambahan tuh, datang kepada Allah dalam keadaan kurang. Tapi apa? Allah kasih sayang. Yang kurang-kurang itu diampunin oleh Allah. Udahlah, nggak apa-apa mau kurang sedikit. Ya, sholat tuh kurang sedikit, ilmu kurang sedikit, amal kurang sedikit. Tapi aku kasih sayang, kata itu sudah masuk surga. Itu maknanya itu. Ya, artinya apa? Amal manusia itu secara umum diterima oleh Allah. Ya, kalau sampai batal, berarti itu memang keluar jalurnya jauh sekali. Karena pembatal itu sedikit. Ya, pembatal itu sedikit dengan kasih sayang Allah. Kalau kurang banyak, ya, kurang rukunnya kita, kurang sempurna, kurang khusyuk, ya. Tapi batal sampai batal itu sedikit, ya. Maka di sini dia membatalkan sholat pun sedikit, karena mukadimah saya banyakin.
apabila telah yakin seyakin-yakinnya terjadi hadas yang membatalkan wudu. Jadi yakin seyakin-yakinnya terjadi hadas yang membatalkan wudu. Apa Pak hadas di dalam sholat? Hadas di dalam sholat apa? Mungkinkah orang sholat kencing? Mungkin sih, tapi kasusnya sedikit. Ya. Mungkin orang sholat sambil BAB. Ada juga mungkin, tapi sedikit. Tapi yang paling banyak apa hadas? Kentut. Ya. Kentut di dalam sholat. Kalau kentutnya rada-rada ragu, itu masih sah sholat. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, apabila salah seorang di antara kalian sholat, wa yukhayyar annahu yajidu syai', dan dia seperti digambarkan, dihayalkan ada sesuatu di ujung sana, ya, kayak ada yang keluar, kayak enggak, ya, kayak mau meletup tapi balik lagi, ya, pernah nggak gitu Pak? Lagi sholat berasa-rasa tuh di ujung sana, ya. Kata Rasulullah, la yanfatil, jangan dia membatalkan sholat, terus saja hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara. Nah kalau suara berarti apa? Sudah tidak diragukan lagi, bunyi begitu ya. Itu sudah nggak bisa lagi ditawar-tawar, ya, itu sudah jelas keluar angin, ya. Atau yajidu rihan, yajida rihan, atau dia mendapatkan bau. Baunya sudah semerbak, berarti sudah jelas dia berhadas di dalam sholat itu. Sudah keluar angin. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, semua yang keluar atau yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudu. Ya. Sesuatu yang keluar dari dua jalur, dari depan, dari belakang, dari kemaluan depan, dari kemaluan belakang, keluar itu batal wudu. Mau yang keluar itu suci ataupun najis. Ya, orang keluar dari tubuhnya, mohon maaf, batu, keluar batu, bukan BAB tapi batu, atau keluar cacing, habis minum obat cacing, keluar cacing dari tubuh, batal enggak wudunya? Batal, kata Imam Syafi'i. Dari mana dalil beliau bahwa tidak dipandang mau keluar yang itu najis atau tidak? Kata beliau, angin saja keluar tuh batal wudu. Kentut itu Pak, Bu, najis apa bukan? Kentut najis apa bukan? Enggak, ya. Tapi dia keluar dari jalur itu. Ya kalau seandainya najis kentut itu, pakaian kita harus dicuci. Nah, itu cuman angin lewat di dalam tanda kutip di bak sampah, ya, keluar dari mulut angin lewatin bak sampah sehingga bau sampah itulah yang keluar. Yang ikut bersama angin tersebut, ya sampahnya masih ada di perut, lewatin sampah di perut, ya terbawa angin ini membawa bau tersebut. Maka ini tidaklah najis, tetapi apa? Hadas, batal wudu. Cacing keluar batal. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan dilihat, kalau yang keluar bukan najis berarti tidak batal. Cacing keluar tidak batal, ya. Jadi dilihat yang keluar. Kalau yang keluar najis berarti batal, kata beliau. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kotoran itu keluar bukan dari dua jalur tidak membatalkan wudu. Contoh apa? Orang keteter tuh, keluarnya dari mana? Dari perut. Apa yang keluar? Air kencing misalnya. Itu kata beliau nggak batal wudu. Ya, nggak batal wudu karena yang dilihat adalah tempat keluarnya, bukan yang keluar. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah dilihat yang keluar. Ya, kalau yang keluar najis berarti batal, maupun dari arah manapun keluarnya dari badan ini. Ya, maka kata beliau batal. Ya,
kalau yang keluar itu najis, yaitu air kencing dan kotoran manusia tadi. Maka yang kuat dalam pandangan ini dan memiliki dasar dalil tadi yang saya bilang, kita bukan karena melihat Imam Syafi'i, kan dasar beliau kuat, yaitu apa? Orang berhadas di dalam sholat, yang keluar adalah angin. Angin najis atau tidak? Tidak, tapi batal. Kenapa? Karena keluar dari dua jalur itu. Keluar dari dua jalur tersebut. Air mani najis apa tidak? Tidak, tapi keluar dari jalur itu. Bukan hanya batal wudunya, tapi juga hadas besar. Tetap batal. Wudu batal, ya, kesucian badan juga batal, ya. Maka ini berarti apa? Batal sholat. Kemudian yang kedua, tarku syartin min syurutis sholat, meninggalkan salah satu di antara syarat sholat. Meninggalkan salah satu di antara syarat sholat. Apa aja syarat sholat? Wudu, niat, ya. Niat. Kemudian yang berikutnya tutup aurat, syarat sholat. Kemudian apa? Masuk waktunya. Sholat zuhur dia jam 2 atau jam 10, ya, jam 10 pagi. Sholat apa? Sholat zuhur. Batal sholat zuhur kamu. Kenapa? Syaratnya belum terpenuhi, yaitu dukhulul waktu, masuk waktu. Oh, berarti sholat kamu harus diulang, batal. Ya, kehilangan salah satu di antara syarat sholat atau rukun di antara rukun sholat. Sholat nggak pakai rukun, batal sholatnya. Sholat nggak pakai sujud, lupa sujud, batal sholat. Kehilangan rukun. Sholat tidak baca Al-Fatihah, batal sholatnya, karena itu rukun. Rukun sholat kalau ketinggalan batal. Tetapi batal di sini ada batal yang harus keluar dari sholat, ada batal yang tidak harus keluar dari sholat. Seumpama orang sholat rakaat pertama sholat, tiba-tiba setelah selesai baca surah lupa, langsung sujud, lupa rukuk, lupa i'tidal. Mungkin nggak terjadi, Pak? Mungkin, ya. Lagi sholat baca surah, entah menghayal apa, tiba-tiba langsung sujud, ya. Rukunya hilang, i'tidalnya hilang, ya. Ketika mau naik ingat, iya, tadi kayaknya saya belum ruku, belum i'tidal. Apa yang terjadi? Maka rakaat pertama itu batal. Tapi dia tidak perlu keluar dari sholat, ya. Tidak perlu keluar dari sholat, berarti rakaat kedua itu menjadi rakaat pertama. Rakaat pertama ini cancel, tapi tidak perlu takbiratul ihram lagi. Dia tinggal melanjutkan rakaat kedua itu menjadi rakaat pertama, sehingga seumpama dia sholat zuhur terlihat dia seperti berapa? 5 rakaat. Rakaat pertama cancel, tapi tidak perlu keluar sholat karena dia ketinggalan situ rukun, berarti rakaat pertama ini batal. Tetapi ada satu rukun di dalam sholat yang kalau ketinggalan mesti diulang dari awal. Apa itu, Pak? Kalau sampai ketinggalan, maka sholat harus diulang dari awal. Apa? Al-Fatihah masih bisa dilanjutkan lagi, berarti ini cancel kayak tadi. Tapi ada satu rukun yang apabila ketinggalan harus dari awal, yaitu apa? Takbiratul ihram. Takbiratul pembukanya lupa, berarti apa? Belum masuk sholat, ya. Tiba-tiba sholat main begini aja. Sholat nggak ngangkat tangan doang, tapi nggak ada bunyinya. Main ngangkat tangan tapi nggak ada bunyi, batal sholatnya. Kecuali jadi makmum, ya. Kalau jadi makmum, kata para ulama, tidak ada istilah lupa. Kita datang dari masjid, saking buru-buru langsung
angkat tangan, langsung ruku ngikutin imam ruku, lupa mengucap apa? Allahu Akbar. Dan rukun takbiratul ihram itu harus diucapkan Allahu Akbar. Kalau enggak, penting lidah bergerak dengan lafal Allahu Akbar. Tiba-tiba langsung masuk sholat. Kalau dia makmum, maka makmum itu tidak ada istilah lupa. Karena apa? Sholatnya di cover sama imam. Kalau dia lupa, imam cover. Itu enaknya jadi makmum. Sudah tahu, al-imamu dhaminun. Imam itu penjamin. Ya. Jadi kalau lupa, ya. Jadi makmum, sholat menghayal kemana-mana. Lupa, ya. Tentang bacaan ruku, lupa. Ya, ruku aja badannya, tapi jiwanya entah kemana. Ya. Tapi untungnya dia jadi apa? Jadi makmum, ditanggung sama imam. Ya. Itu untungnya. Tapi kalau sholat sendirian, main angkat tangan saja, main langsung baca iftitah tanpa mengucapkan takbir, maka dia harus ulangi sholat itu dari awal. Tapi kalau ketinggalan ruku, ketinggalan sujud, ketinggalan i'tidal umpama, itu masih bisa lanjut, tinggal yang ketinggalan tadi di cancel, dianggap tidak ada. Maka itu tadi, ya. Kalau dia sampai ingat itu selesai salam, atau ada yang negur, Pak, tadi kayaknya Bapak nggak ada sujud kedua nih. Setelah sujud pertama langsung naik, duduk di antara dua sujud nggak ada, sujud kedua nggak ada, dua rukun hilang. Ada yang lihat, negur, oh berarti apa? Sholat batal. Sholat batal, diulang lagi. Ya. Karena sudah keluar dari sholat. Di sebagian menyebutnya seperti contoh Nabi, sholat zuhur tapi 2 rakaat. Selesai sholat, datang Dzulyadain, ya Rasulullah, ada syariat baru apa tidak? Enggak ada, syariat tetap seperti yang dahulu. Engkau ini ada safar atau engkau lupa? Enggak, saya enggak lupa, kata Rasulullah. Kata Dzulyadain, tadi engkau wahai baginda sholat cuma 2 rakaat. Rasulullah merasa yakin. Lalu beliau tengok kanan ke kiri, tanya, bagaimana Abu Bakar? Bagaimana Umar? Betul ya Rasulullah, perkataan Dzulyadain. Oh kalau gitu beliau sholat nambah lagi 2 rakaat. Jadi tidak lagi dari awal, beliau takbir 2 rakaat. Dan itu disebut oleh para ulama takbiratul intiqal, bukan takbiratul ihram. Ya. Kalau takbiratul ihram berarti harus dari awal 4 rakaat. Tapi itu namanya takbiratul intiqal. Jadi seandainya kita sholat zuhur, lalu kita sholat 2 rakaat, lupa salam, ditegur, lalu kita langsung angkat tangan, nggak bunyi takbir, angkat tangan saja, langsung letakkan, ini sah sholatnya. Kenapa? Karena itu bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram berarti dari awal. Dari awal. Itu namanya takbiratul intiqal. Ya, karenanya di sini para ulama mengatakan boleh berbincang-bincang di dalam sholat untuk keperluan sholat. Ya. Orang boleh berbincang-bincang untuk keperluan sholat. Tadi Rasulullah berbincang-bincang sama Dzulyadain, sama para sahabat yang lain. Tapi sholat nggak batal. Dalam arti apa? 2 rakaat tadi tetap dihitung. Kalau seandainya batal, berarti Rasulullah harus dari awal. Nah ini namanya perbincangan karena kepentingan sholat. Kita sering mencontohkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada anak kita baru pulang dari pesantren. Pesantrennya pesantren tahfidz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah kebetulan anak saya baru keluar dari pesantren nih, didaulat jadi imam. Jadilah dia imam. Saking semangatnya dengan hafalan, langsung setelah takbiratul ihram baca iftitah, langsung alif lam
subhanallah. Dia ulangin lagi ayat. Oh, mungkin saya lupa tadi kata-katanya. Karena konsentrasinya di hafalan dia tadi. Ketika dikatakan subhanallah, kok subhanallah terus bapak ini? Diulang lagi sama dia ayat subhanallah, bapak. Akhirnya apa? Diulang lagi, dicari lagi ayat yang lain. Enggak selesai. Maka caranya apa? Bilangin Al-Fatihah belum. Itu batal nggak sholat? Enggak batal. Karena apa? Omongan itu untuk keperluan sholat. Nggak ada cara lain, nggak kasih tahu. Maka diomongin, nah Fatihah belum dibaca. Tadi langsung buru-buru baca ayat. Nah itu tidak membatalkan sholat. Karena omongan ini untuk kepentingan sholat dan nggak bisa dengan cara lain. Tapi kalau nggak ada kepentingan ngomong batal, ya. Jadi yang batal ketiga tuh, batal ketiga ngomong sengaja. Ngomong sengaja. Karena ada seorang sahabat diajari Rasulullah doa bersin. Kalau engkau bersin, ucapkan alhamdulillah. Kalau engkau mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah, ucapkanlah apa? Yarhamukallah. Nah, dan kalau engkau mendengarkan yarhamukallah, maka jawablah yahdikumullah. Tapi tidak diajarkan waktu-waktunya. Lalu dia sholat. Ada seorang sahabat sholat bersin, dia ucap alhamdulillah. Sahabat ini langsung jawab yarhamukallah. Ya, itu batal nggak sholatnya? Batal. Kenapa? Bukan karena itu bukan sholat, karena dia ngomong kepada orang lain. Itu yang dimaksud. Ya, selesai sholat dipelototin sama sahabatnya. Dia merasa ini kenapa kayak saya punya salah besar. Ya, datangi Rasulullah, dipegang pundaknya. Innama hadhihi sholat la taliqu bi kalamil bashar. Sholat ini gak layak untuk omongan-omongan sama manusia. Tadi yang ucap alhamdulillah ditegur gak oleh Rasulullah? Enggak. Dia bersih, dia ucap alhamdulillah, kan ditegur. Tapi yang jawab ditegur. Kenapa? Karena yang jawab ngomong bertemannya. Semoga Allah merahmati engkau. Berarti kan berbicara tuh kepada orang di samping. Itu yang dimaksud, ya. Omong-omongan antar sesama orang yang sholat. Dan itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya kata ganti engkau. Kata ganti engkau berarti apa? Orang yang dihadapi diajak ngomong yarhamukallah. Adapun yang mengucap alhamdulillah itu masih rada-rada bacaan sholat, ya, masih memuji Allah, masih ngomong sama Allah. Kalau masih ngomong sama Allah, batal. Ya, karenanya ketika ditanya boleh nggak orang ketika sujud berdoa pakai bahasa Indonesia, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah tetap sah. Dia sujud nih, dia minta ya Allah utang saya banyak, ya Allah. Tolong engkau lunasi ya Allah. Berikan saya cara bagaimana melunasi hutang saya dalam sholat. Maka selagi dia masih ngomong kepada Allah dengan bahasa apapun, ya, yang diciptakan oleh Allah, sahih. Tapi kalau dia lagi sujud, dia ngomong sama teman di sampingnya, saya punya hutang nih, boleh nggak untuk pinjamin saya uang untuk bayar hutang saya? Batal. Karena sudah ngomong kepada orang lain, ya, padahal dia sedang berhadapan dengan Allah. Itu yang dimaksud yarhamukallah. Bukan karena itu bukan bacaan sholat, tapi dia sudah ngomong sama tetangga sholatnya. Ya. Maka al-kalam amdan, berucap yang sengaja tanpa ada kepentingan sholat, batal sholatnya. Tapi kalau ngomong ada kepentingan sholat, sah. Apa dalilnya? Itu tadi hadis Dzulyatin. Rasulullah ngomong selesai sholat ngomong. Dan ketika beliau nambah, beliau tidak dari awal. Berarti 2 rakaat pertama apa? Sah dan tidak terbatalkan dengan omongan tadi. Kenapa omongan tadi tidak membatalkan? Karena dia untuk kepentingan sholat. Yang berikutnya makan dan minum sengaja. Makan dan minum sengaja. Yang dimaksud makan adalah sesuatu yang dari luar masuk
nggak masalah karena itu apa? Memang dari badan, ya, bukan dari luar. Ya, seperti itu. Ya. Jadi al-aqlu wasul hamdan ini ijma' ahlul ilmi batal salatnya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah ad-dhahakul ladzi yadharu ma'a as-saut, tertawa yang menampakkan bunyi huruf. Tapi kalau ketawa agak ditahan sehingga nggak ada bunyi huruf, tapi kalau sudah ha 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 berarti ha dan apa namanya dan huruf a, ha dengan a berarti dua huruf tuh ha ha ha. Tapi kalau masih agak ditahan ya, masih ada bunyi ya suara tapi bukan huruf, nah itu masih belum batal. Tapi kalau sudah terdengar bunyi huruf, maka kata para ulama mubtilati as-shalah, yang membatalkan salat, dan ini ijma. Nah itu saja tuh yang membatalkan salat. Ketinggalan rukun, kurang syaratnya, kemudian berhadas, kemudian berbincang sesama manusia atau mengeluarkan suara tertawa. Kenapa tertawa ini membatalkan sholat? Ya karena di sini ada seperti mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah disertai omongan manusia dan bisa memancing orang lain juga ketawa. Kadang-kadang kita nggak mau ketawa, teman kita ketawa juga. Ya, maka batal semua sholatnya. Nah, sampai di sini penjelasan kita tentang mubtilatis shalah. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan